1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mutiara. Perkenalkan, nama saya Mica Damayanti. Saya Lukas Panjaitan. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan tugas PPAS kami dengan berjudul Hilirisasi Air Minum Koperasi ITERA, yang dimana kami mengambil studi kasus di sistem air waduk Sutami dan Jatimulyo. Next. Oke, bagian pertama di sini kami akan menjelaskan inspirasi struktur makro, yang dimana membedah tata kelola waduk Sutami dan Jatiluhur. Oke, baik. Di sini ada komparasi pola distribusi air, yang dimana waduk Sutami ini terkontrol dengan kualitasnya, dengan mempertimbangkan fokus proteksi dan filtrasi mikro, dengan menitik beratkan pemantauan berkala dan proteksi air sungai dari hulu ke hilir secara real time, menjadi inspirasi bagi Koperasi ITERA untuk menerapkan sistem pemantauan sensor laboratorium terintegrasi. Nah, untuk waduk Jatiluhur ini dengan sistem kontrol kuantitas, yang dimana dia memfokuskan ketahanan pasokan masif, yaitu menekankan kontinuitas suplai air skala masif untuk kawasan urban, menjadi acuan ketahanan suplai logistik Koperasi ITERA agar produksi AMDK terproteksi dari risiko kelangkaan bahan baku air baku. Next. Nah, di sini ada inovasi IoT ala Waduk Sutami, yang dimana menggunakan integrasi sensor mutu air dengan cara kerjanya mengadopsi pola kendali jasa Tirta 1 dari Sutami. Lalu Koperasi ITERA ini merancang sistem pengolahan dengan kontrol digital terpusat, menggunakan formula laju penyaringan filtrasi membrannya yang dihitung otomatis melalui efisiensi TDS, yaitu E sama dengan 1 dikurang TDS per out dibagi TDS in dikali dengan 100%. Next. Lalu ada rantai pasok logistik, yang dimana sistem kontinuitas Jatiluhur ini mengimplementasikan keunggulan supply Jatiluhur untuk menjamin produk AMDK, di mana kompleks tidak pernah mengalami kendala kekosongan stok di lingkungan kampus. Nah, sistem inventory cerdas mendeteksi grafik penjualan harian di kantin mahasiswa, memastikan alokasi armada pengiriman terjadwal dan efisien. Gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pada bagian kedua ini membahas tentang analisis daya saing pasar, memetakan SWOT koperasi di ITERA. Ya, dimana SWOT koperasi ITERA itu berlawanan dengan swasta. Aspek SWOT-nya itu ada 4, yang dimana strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats itu ancaman. Yang dimana koperasi ITERA juga produser dari lokal, yang dimana kalau strengths itu capture market ribuan mahasiswa, didukung riset lab teknik kimia atau lingkungan. Tapi perusahaan AMDK swasta raksasa itu ada di brand awareness legendaris, jangkauan distribusi nasional, kapasitas yang besar atau raksasa. Lalu yang kedua ada weakness, itu ada kelemahannya. Di koperasi ITERA juga itu ada skala produksi awal menengah, keterbatasan armada akut internal, yang dimana kalau di swasta itu beban biaya promosi itu sangat tinggi. Di stasi rantai distribusi logistiknya dari hulu ke hilir. Yang ketiga ada peluang, yang dimana regulasi wajib produk dari kampus, gerakan kampanyenya itu kelestarian nihil sampah plastik. Lalu pada perusahaan swastanya itu ekspansi pasar air, fungsionalnya, dan kemasan ramah kantong masyarakat umum. Lalu yang terakhir ada third, yaitu ancaman dari price dumping distributor swasta di warung-warung pinggiran kampus.
Kalau untuk di swasta itu regulasi pembatasan emisi karbon dan plastik sekali pakai dari pemerintah. Optimasi pasar kampus ITERA itu ada 15K plus sivitas akademik aktif, yang dimana monopoli pasar internal terproteksi itu pasar pasti tanpa hambatan, yang dimana dibandingkan berkompetisi secara brutal itu di pasar bebas luar kampus, Koperasi ITERA memfokuskan hilirisasi, yang dimana pada 15.000 lebih mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan aktif di dalam wilayah kampus itu memiliki kebijakan regulasi internal kampus, merupakan instrumen terkuat untuk menyaring dan membendung dominasi penjualan brand air minum swasta konvensional. Lalu bagian 3 akan dilanjut dengan teman saya. Yang selanjutnya yaitu program kerja strategis dan peta jalan implementasi riset. Ada 3 pilar pada program kerja utama, yaitu sertifikasi akseleratif, kolaborasi riset laboratorium internal guna meluncurkan standarisasi SNI, BPOM, dan sertifikasi halal dalam durasi pasar yang sangat cepat. Yang kedua itu proteksi pasar kantin, sistem konsinyasi digital eksklusif yang mewajibkan seluruh tenan kantin ITERA memajang dan menjual produk koperasi di lini depan. Yang ketiga yaitu eco packing system, botol PET 100% daur ulang terintegrasi mesin penukaran botol otomatis dengan insentif poin digital belanja koperasi mahasiswa. Peta jalan implementasi program. Itu ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu Q1, riset, penyempurnaan formulasi parameter air dan uji kelayakan hulu di lab terakreditasi TERA. Yang kedua itu tahap regulasi, penyelesaian SNI atau BPOM, dan penerbitan SK Rektorat wajib konsumsi produk internal. Yang ketiga yaitu distribusi masif ke kantin, kampus, dan pengoperasian sensor pemantau kualitas air IoT. Tahap keempat yaitu ekspansi, peluncuran botol biodegradable berbasis singkong dan mesin penukar daur ulang digital. Mulai hilirisasi AMDK ITERA bersama mewujudkan kemandirian pangan air dan inovasi teknologi berbasis kampus. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.